Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu berkat dari kita percaya kepada Tuhan adalah kita boleh menghadapi pergumulan hidup kita dengan ketenangan. Kenapa tenang? Karena kita boleh percaya ada Tuhan yang menolong kita. Saudara, biarlah kita menaruh iman kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Jangan tabrak tembok. Itulah kata-kata bijak yang perlu kita camkan baik-baik. Maksudnya adalah kita perlu bijaksana di dalam menghadapi permasalahan kehidupan kita. Jika kita tidak bijaksana, maka kita sendiri yang akan mengalami penderitaan atau kerugian yang tidak perlu. Juga kita pernah mendengar kalimat seperti ini, jangan sok pahlawan, atau dalam bahasa lainnya, pahlawan kesiangan. Saudara, semua ini adalah kata-kata yang mendorong kita untuk hidup bijaksana ketika berjumpa dengan permasalahan. Demikian pula kita sebagai orang percaya, kita tidak diajarkan untuk hantam kromo. Tetapi kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menghitung-hitung lebih dahulu ketika hendak membangun sebuah menara. Jangan sampai setelah kita mengerjakannya, kita tidak dapat menyelesaikannya. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus hidup bijaksana dan tidak terbawa oleh emosi sesaat. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai 37. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Maka keluar raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya. Juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga orang-orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan berserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman, begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Lagi berkatalah raja kepada Sadok imam itu,
Jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas, anakmu, dan Yonatan, anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Abiatar, imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas, anak Sadok, dan Yonatan, anak Abiatar. Dengan perantara mereka, haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai, sahabat Daud, di Yerusalem, tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud menghadapi permasalahan yang amat berat dan rumit. Yaitu sekarang ia ditantang oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Tentu tantangan ini adalah tantangan dengan kekerasan atau perang. Jika kita tidak membaca bagaimana respons Raja Daud, maka kita akan berpikir bahwa Raja Daud akan habis-habisan mempertahankan tahtanya di Yerusalem. Karena bagaimanapun juga Raja Daud itu adalah ayahanda daripada Absalom. Dan kita tidak boleh lupa bahwa Raja Daud pernah sakit hati dengan Absalom karena Amnon. Tetapi respon Raja Daud tidak seperti yang kita pikirkan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hindarilah bahaya jika memang masih dapat dihindari. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bagaimana jerih lelah daripada Absalom mencuri hati daripada rakyat Israel supaya tertuju dan simpati kepada Absalom. Lalu Absalom mengangkat dirinya menjadi raja di Hebron. Nah sekarang Absalom ingin berperang dan menyerbu Yerusalem. Saudara, tentu pasukan Absalom jauh lebih besar daripada pasukan yang dimiliki oleh Raja Daud. Saudara, Raja Daud, dia seorang raja yang berpikir dengan baik. Dia tidak hanya ingin mempertahankan tahtanya dan mengorbankan begitu banyak orang dengan pedang yang akan terjadi ketika peperangan terjadi. Raja Daud, dia mengajak seluruh pengikutnya untuk melarikan diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita pernah mendengar satu kalimat seperti ini. Jangan mati konyol. Artinya saudara, kita tidak perlu cari-cari penderitaan jika memang tidak perlu. Kita tidak perlu cari-cari pengorbanan jikalau memang tidak perlu ada pengorbanan. Saudara,
Yang kita perlu lakukan adalah, jikalau kita bisa menghindar dari hal-hal yang mencelakakan diri kita, marilah kita menghindar. Raja Daud tahu, jikalau dia mempertahankan tahtanya di Yerusalem, maka dari pihak Raja Daud ada banyak korban. Saudara, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 39 sampai 40. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dulu, lalu ia tinggal di situ. Di bagian lain, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saudara, Tuhan Yesus tidak melakukan pelayanan dengan menabrak tembok atau mati konyol dengan mempertahankan diri di sebuah wilayah. Ketika dia tahu ada permasalahan sebuah wilayah, maka Tuhan Yesus menghindar. Mengapa dia menghindar? Supaya dia tetap bisa melayani masyarakat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Mari kita di dalam hikmat Tuhan, kita tahu menghindar bahaya dan tidak menabrak tembok, supaya kita tetap bisa melayani Tuhan, supaya kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saudara, mengatasi permasalahan dengan tenang merupakan kunci bagi kita untuk dapat berpikir dengan jernih. Saudara, firman Tuhan berkata ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datang Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah terkoyak dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu, dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas, anak Sadok, dan Yonatan, anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka, haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai, sahabat Daud di Yerusalem, tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Saudara, berita bahwa Ahitofel berpihak kepada Absalom sungguh-sungguh sangat menggentarkan Raja Daud. Karena saudara, Ahitofel sebetulnya adalah penasehat utama daripada Raja Daud. Dan Ahitofel adalah orang yang sangat dipercaya sehingga tutur kata dia diikuti. Disitulah saudara bagaimana Tuhan menolong Raja Daud pada saat-saat seperti ini. Raja Daud minta kepada Tuhan supaya Tuhan menggagalkan nasihat daripada Ahitofel. Saudara, kepercayaan Daud kepada Tuhan membuat dia menjadi orang yang tenang. Dia dapat berpikir dengan baik. Oleh karena itu ketika Husai datang, orang Arki itu kepada Daud, maka Daud suruh dia kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Supaya Husai bisa menjadi penengah, bisa menjadi penolong, sehingga nasihat-nasihat Ahitofel bisa digagalkan. Lalu Husai bisa memberitahukan kepada Raja Daud apa yang terjadi di Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud patutlah gentar ketika Ahitofel menjadi penasehat daripada Absalom. Tetapi saudara, Raja Daud dia tahu kepada siapa dia percaya, yaitu kepada Tuhan, bukan kepada Ahitofel. Oleh karena itu dalam ketenangannya, Raja Daud bisa mengatur strategi dengan baik, supaya jangan sampai orang-orang Absalom membinasakan seluruh pengikut Daud dengan mengejar mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang membuat kita terkejut.
Dan keterkejutan itu membuat kita menjadi orang yang tidak tenang dalam hidup kita. Kita gelisah dan kita terburu-buru ingin menyelesaikannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang menolong kita untuk kita bisa tenang, yaitu kita percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Saudara, dengan iman kita kepada Tuhan, membuat kita bisa berpikir, membuat kita bisa mengatur rencana dengan baik, sehingga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, satu demi satu dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari gunakan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena iman itulah, saudara, yang membuat kita bisa tenang menghadapi permasalahan hidup kita. Dan tetap kuat, bahkan kita menang di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca di firman-Mu menolong kami. Betapa berharganya kami percaya kepada Tuhan. Karena di dalam aplikasi hidup kami sangat membutuhkan ketenangan dan kekuatan. Sehingga ya Tuhan, ketika kami memegang tangan Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami aman dan kami bisa membuat rencana dengan baik untuk mengatasi permasalahan demi permasalahan. Dan kami tetap teguh berdiri, bahkan kami menang di dalamnya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.